Shalom, selamat pagi jemaat kekasih-kekasih Tuhan, jemaat GSKI Kanal Cirebon. Senang kembali bisa berkumpul di dalam pertemuan raya online pada pagi hari ini, di mana minggu hari ini adalah minggu terakhir untuk tahun 2020. Mari siapkan hati kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Siapkan hati kita untuk mendengar kebenaran firman Tuhan. Dan saya percaya kita semua pasti akan diberkati. Kita semua bisa mencari tempat yang nyaman, tempat duduk yang nyaman untuk bisa mendengarkan dan berkonsentrasi dengan baik apa yang ingin Tuhan sampaikan pada hari ini. Mari siapkan hati kita. Kami siap Bapa untuk masuk ke dalam hadirat-Mu. Kami mohon urapi kami semua. Dan kami mau ya Bapa mendengar suara-Mu. Bapa sampaikan pesan-pesan-Mu. Dan biarlah dimanapun kami berada, kami akan diberkati. Karena Engkau tidak bisa dibatasi oleh ruang dan waktu. Kehadiran-Mu nyata dalam setiap tempat kami di mana kami berada. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Mari kita angkat satu pujian. Katakan, aku memilih-Mu Tuhan. Katakan dan sungguh-sungguh. Mari kalau boleh saya jemput berdiri. Kita memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Aku memilih-Mu Tuhan. Kau segalanya bagiku. Ku mengenalkan hidupku dalam setiap langkahku. Diriku telah Kau beli dengan darah yang suci, yang suci. Hidupku yang sekarang ini bukannya aku lagi. Mari sekali lagi katakan, aku memilih-Mu. Aku memilih-Mu Tuhan. Ini doa kami Bapa. Kau segalanya bagiku. Ku mengenalkan hidupku dalam setiap langkahku. Diriku telah Kau beli. Diriku telah Kau beli dengan darah yang suci. Hidupku yang sekarang ini bukannya aku lagi. Mari angkat tanganmu. Indahnya gemerlap dunia dan kemegahannya. Rela ku tinggalkan dan aku lepaskan. Tak ku ingini lagi. Kini mataku memandang. Kini mataku memandang. Tuhan Yesus kan datang. Haleluya. Langit baru dan bumi yang baru. Langit dan bumi yang baru. Kerinduan hatiku. Indahnya gemerlap dunia. Bapa berkati. Terima kasih Bapa. Kami siap Tuhan masuk ke dalam hadirat-Mu lebih dalam lagi. Kehadiran
kehadiran-Mu kami nantikan ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Dan aku lepaskan, aku ingini lagi. Kini mataku memandang Tuhan Yesus kan
boleh mengenakan hidup-Mu dalam kehidupan kami ya Bapa. Tolong Tuhan, Roh Kudus-Mu menguatkan kami selalu ya Bapa, untuk kami boleh ya Tuhan meninggalkan tahun ini ya Tuhan dengan penuh kelayakan ya Tuhan, dan kami boleh memasuki tahun depan ya Tuhan dengan kekuatan yang datang daripada-Mu ya Tuhan. Kami mau ikut yang menjadi kehendak-Mu ya Tuhan. Sempurnakan kami selalu ya Bapa, untuk kami hidup berkenan di hadirat-Mu, kudus berkenan di hadirat-Mu ya Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya Bapa, amin. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Mari Bapak Ibu silakan duduk kembali. Kita mau memuji Tuhan lebih lagi. Kita yakin dan percaya Tuhan menyertai hidup kita. Jangan pernah takut, kita mau memuji Tuhan di setiap langkah hidup kami, di setiap langkah hidup kita. Di hari cerah maupun kelabu, kita mau selalu menyenangkan hari Tuhan, memuji nama Tuhan, Raja di atas para raja. Haleluya, mari kita memuji Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Memuji Tuhan di setiap langkah hidupku, di hari cerah dan kelabu.
yang layak disembah, dipuji ya Tuhan, Raja di atas segala raja. Bapak Ibu, saya mau jemput Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita mau siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman yang akan disampaikan oleh hambanya. Kita mau menyanyikan pujian ini ya Bapak Ibu, dengan sungguh, dengan hati yang benar-benar menyembah kepada Tuhan. Hanya satu kerinduan kita untuk berjumpa dengan Bapa di surga. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Hanya satu kerinduan kami ya Tuhan, untuk kami sempurna seperti Bapa, sesuai dengan rancangan-Mu ya Tuhan. Kami mau dikembalikan. Tak tahu sampai kapan hari hidupku, akhir hayatku ini tidak menentu. Namun yang pasti, perjalanan hidup ini berakhir di suatu saat nanti. Sebelum hari akhir hidupku tiba, sebelum semua kesempatan tiada, tukang berjuang dalam pertandingan iman, mengakhiri dengan kemenangan. Kita mau katakan lebih sungguh, kita tahu sampai kapan hari hidup kita ya Tuhan. Kita tahu sampai kapan hari hidupku, akhir hayatku ini tidak menentu ya Tuhan. Ini tidak menentu. Namun yang pasti perjalanan hidup itu akan berakhir di suatu saat nanti. Hidup ini berakhir di suatu saat nanti. Sebelum hari akhir hidupku tiba, sebelum semua kesempatan tiada, ku kan berjuang
Hanya satu kerinduanku, sempurna seperti Bapakku, sesuai rancangan semula. Serupa dengan Tuhan Yesus, tujuan imanku berkenan di hadapan Bapa. Sekali lagi katakan, hanya satu kerinduan inilah kerinduan kami ya Bapa. Mau sempurna seperti Bapa, serupa dengan Kristus. Haleluya. Serupa dengan Tuhan Yesus, tujuan imanku berkenan di hadapan Bapa, berkenan di hadapan Bapa, berkenan di hadapan Bapa. Terima kasih Bapa. Tujuan hidup kami adalah sempurna seperti Bapa, serupa dengan Kristus. Terima kasih untuk anugerah-Mu, untuk semua yang Bapa percayakan dalam hidup kami ini. Sebentar kami akan mendengar firman-Mu, urapi kami, mampukan anak-Mu ini untuk menyampaikan kebenaran-Mu. Terima kasih, kami bersyukur, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk dalam kasih dalam Tuhan. Ya. Oke, saudaraku, shalom sekali lagi, puji Tuhan. Bersyukur kalau hari ini kita bisa kembali mengadakan pertemuan raya. Saudaraku kasih di dalam Tuhan, hari ini adalah hari Minggu terakhir 2020. Banyak hal yang kita harus hadapi di tahun ini, dan yang pasti banyak hal juga yang akan kita hadapi tahun depan. Dan satu hal yang harus kita pegang dan satu hal yang harus kita mengerti adalah bahwa semakin ke depan, tahun-tahun ke depan, keadaan tidak akan bertambah baik. Kenapa saya berkata begitu? Bukan saya menjadi pesimis, saya tetap optimis. Tetapi kenyataan dunia ini tidak akan pernah bisa menjanjikan keadaan akan lebih baik. Karena firman Tuhan katakan, pada akhir zaman itu akan keadaan bertambah sukar. Hari lepas hari bertambah sukar dan bertambah sulit. Saudaraku, semakin hari dan semakin hari yang akan kita jalani, dalam kitab Wahyu dikatakan, yang jahat akan makin jahat, yang kudus akan semakin kudus, yang baik akan semakin baik. Ini yang harus kita hadapi, saudaraku. Kebanyakan kalau kita setiap akhir tahun kita bersorak-sorai, menyalakan kembang api dan sebagainya, tetapi lupa ada banyak hal yang harus kita hadapi ke depan. Di depan kita ini sesuatu tidak akan bertambah baik. Tidak akan bertambah baik. Tapi saya bersyukur kalau ini terjadi. Karena Tuhan mau kita bukan fokus ke dalam dunia ini, tapi kita fokus kepada kekekalan. Di mana dunia ini bukan rumah kita. Kalau keadaan dunia ini nyaman, aman, tentram, saya khawatir banyak orang sangat sedikit akan masuk dalam kekekalan. Tetapi tanda zaman, berita zaman hari ini, kita melihat keadaan-keadaan hari-hari ini. Situasi yang kita hadapi sekarang ini benar-benar bertambah sulit dan semakin sulit. Oleh sebab itu kita harus bisa menghayati hidup itu apa, Oleh sebab itu kita harus bisa menghayati apa arti daripada hidup itu. Berpuluh-puluh tahun yang lalu ketika saya masih SMP atau SMA,
Ini adalah satu pertanyaan di dalam kehidupan saya. What is life? Apa itu hidup? Seolah-olah hidup itu hanya kebetulan. Kita dilahirkan ke dalam dunia ini hanya untuk mencari masalah dan mendapat masalah. Lalu bisa kita tinggalkan dunia ini dengan sia-sia, segala sesuatu kita tinggalkan. Apakah itu kehormatan, apakah itu kekayaan, apakah itu jabatan, apapun kita tinggalkan. Setelah saya renungkan bertahun-tahun dengan arti kehidupan ini, baru saya bisa mengerti bahwa hidup itu sebetulnya adalah satu perjalanan. Arti daripada satu perjalanan adalah sedang menjalani atau proses kepada satu tujuan. Sejak saya mengerti tentang arti pada kehidupan ini, maka saya bisa menghargai kehidupan ini. Dan saya bisa melakukan perjalanan kehidupan saya ini dengan yang berguna, yang maksimal. Nah, saudara kasih di dalam Tuhan, di dalam kitab 1 Korintus pasal yang ke-9 ayat yang ke-25. 1 Korintus pasal yang ke-9 ayat yang ke-25, Paulus menulis demikian. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Nah, saudaraku, Paulus menulis di dalam 1 Korintus ini, Paulus menulis bahwa hidup itu adalah seperti pertandingan, sama dengan seperti perjalanan hidup. Perjalanan atau pertandingan adalah proses menuju kepada satu tujuan. Nah, banyak orang kalau tidak mengerti arti daripada kehidupan ini, maka apa yang akan kita hadapi ke depan, kita akan penuh dikuasai oleh kekhawatiran. Manusia khawatir itu biasa. Tetapi kalau dikuasai oleh kekhawatiran, itu yang seharusnya tidak boleh terjadi. Apalagi kita mengerti ada satu pengharapan yang Yesus berikan kepada kita. Setiap kita hidup itu ada wajib mengambil bagian di dalam pertandingan. Dunia pun kan seperti itu, saudara. Kalau saudara perhatikan baik-baik, orang berusaha memperoleh yang terbaik di dalam sekolahnya. Itu menjadi satu pertandingan, ingin memperoleh satu mahkota yang fana ini. Ingin membuat satu nama, orang berusaha mencari uang sebanyak-banyaknya, ingin memperoleh sesuatu kehormatan. Karena hidup itu memang pertandingan, hidup itu ada satu perjalanan yang harus dilalui. Nah, khusus saya bicara tentang kekristenan, orang yang benar-benar hidup di dalam Tuhan, saudara. Kita pun tidak bisa terlepas dari perjalanan hidup seperti yang dialami oleh perjalanan hidup orang dunia. Orang yang tidak mengenal Tuhan. Harus diakui bahwa kita juga sering lelah di dalam hidup. Sering capek. Bahkan mungkin kita jatuh di dalam perjalanan hidup ini. Ya. Mungkin kita jatuh bangun, jatuh bangun, jatuh bangun. Oleh sebab itu Paulus memberikan satu peringatan kepada kita di dalam menjalani perjalanan hidup ini. Bahwa kita harus bisa menguasai diri kita supaya kita sampai kepada satu tujuan. Supaya kita bisa memperoleh mahkota. Bukan mahkota yang fana, tetapi mahkota yang abadi. Harus diakui saudaraku bahwa hidup di dalam kekristenan ini penuh masalah. Perlu penguasaan diri untuk membuat satu keputusan. Perlu penguasaan diri untuk sampai kepada satu tujuan. Nah, saudaraku, bagaimana caranya kita bisa menguasai diri? Kita bisa menguasai diri di dalam menjalani pertandingan atau perjalanan hidup ini kalau stamina kita kuat. Kita bisa mencapai garis akhir dengan baik kalau kita memiliki stamina yang kuat. Saudara kasih di dalam Tuhan, orang yang sudah lelah, orang yang sudah capek, maka saudara perhatikan baik-baik, penguasaan diri itu menjadi hilang. Orang menjadi mudah marah,
orang menjadi mudah menyerah, orang menjadi mudah kecewa. Berapa banyak orang menjadi kecewa kepada Tuhan? Kenapa? Sepertinya orang itu merasa bahwa seharusnya Tuhan memberikan jalan keluar, Tuhan memberikan hidup yang tenang, Tuhan memberikan hidup yang diberkati, Tuhan memberikan hidup yang nyaman di dunia ini. Akibatnya apa, saudaraku? Akibat dia kecewa kepada Tuhan, dia tidak bisa menguasai diri dan stamina itu menjadi turun, akhirnya tidak mencapai garis akhir dengan baik. Kita harus stamina kita dijaga. Dalam hal ini saya tidak bicara tentang stamina dunia, stamina jasmani kita, tubuh kita. Karena di dalam perjalanan hidup di dalam kekristenan, karena kekristenan itu bukan agama, kekristenan bukan hanya sekedar beragama, dan kekristenan bukan hanya sekedar pemenuhan kebutuhan duniawi, saudara. Ya, untuk memenuhi kebutuhan duniawi pun perlu stamina untuk bekerja, untuk berusaha. Tapi saya tidak bicara pada hal yang duniawi, karena itu secara natural, secara daging saudara pasti akan lakukan itu. Tetapi khusus saya ingin bicara pada satu inner beauty yang di dalam hidup kita, yang di dalam daging kita. Karena kekristenan bukan sekadar agama, karena kekristenan adalah jalan hidup. Kita ada di dalam dunia ini hanya sebagai musafir, sebagai perantara saja untuk menuju kepada kekekalan. Dan kekristenan mengajarkan itu dan memberikan penekanan kepada kita bahwa kita hidup bukan untuk di dunia ini. Oleh sebab itu hari ini saya ingin bicara tentang stamina roh, stamina jiwa kita, agar kita bisa mencapai garis akhir dengan baik. Bukan hanya untuk tujuan-tujuan pemenuhan duniawi kita. Karena kekristenan bukan bertujuan seperti itu. Saya kasih di dalam Tuhan, kalau kita mengaku Kristen, sebetulnya kita sedang melakukan perjalanan hidup menuju kepada kehidupan yang kekal. Semua manusia yang ada di dalam dunia ini sedang menuju kepada kehidupan yang kekal. Masalahnya di dalam kekekalan kita akan hidup atau kita yang akan binasa. Jadi sebetulnya di dalam hidup di dalam dunia ini hanya sebagai perjalanan saja, sob. Kita sebagai musafir, ya. Karena kehidupan yang sesungguhnya nanti ada di kekekalan. Tetapi di dalam kekristenan diajar bagaimana ujungnya adalah kita mendapat kehidupan yang kekal. Tapi banyak orang tidak mengerti tentang hal ini. Oleh sebab itu, saudara, kita harus menyadari pada saat kita mengaku Kristen, maka kita harus melakukan perjalanan yang telah dilakukan oleh Yesus waktu dia di muka bumi ini. Dan melakukan perjalanan seperti yang Yesus lakukan di muka bumi ini, kita perlu stamina, kita perlu penguasaan diri supaya kita tidak gagal. Kita bisa sampai kepada tujuan. Berulang kali saya hanya berkata, ikuti jejak Yesus. Hidup kita, standar hidup kita adalah Kristus. Dan untuk mencapai standar itu, untuk kita masuk ke dalam kehidupan yang kekal, kita perlu menguasai diri. Dan penguasaan diri ditentukan oleh stamina roh kita. Firman Tuhan katakan, hendaklah rohmu menyala-nyala, miliki stamina di dalam roh. Ya, saudara, stamina ini yang kita harus jaga. Jangan sampai kita drop di dalam roh kita. Jangan sampai kita menjadi lemah di dalam roh kita. Kita harus menjaga stamina kita, karena hidup kita adalah pertandingan untuk mencapai garis akhir dengan baik. Hidup kita ini adalah perjalanan untuk menjadi bertemu dengan Bapa, untuk masuk ke dalam kehidupan yang kekal. Mari jaga stamina kita. Saya percaya, saya berharap saudara mengerti ini. Mungkin agak sedikit roh perlu ya dijaga stamina. Saudara jangan salah, roh kita tuh perlu dijaga stamina. Jiwa kita perlu dijaga stamina, bukan hanya tubuh kita saja. Karena saya juga mengalami seperti ini, saudara. Di dalam perjalanan hidup kekristenan saya, itu
down, up, down. Bahkan dalam satu titik pernah saya juga mengalami, saya sudah tidak lagi mau berdoa. Saya bukan murtad, saya bukan berarti saya sudah tidak cinta Tuhan, tidak. Di saking banyaknya tekanan-tekanan hidup di dalam dunia ini, dan iblis berikan itu supaya stamina roh kita itu menjadi lemah. Lalu saya sampai tidak bisa berdoa mungkin di dalam waktu beberapa minggu. Saya sampai tidak bisa membaca Alkitab. Bahkan pada saat saya mendengar firman pun sepertinya semuanya menjadi blank. Rasanya tidak sesuatu yang menarik. Saya menyadari bahwa stamina saya ini sedang lemah. Roh saya itu sedang lemah. Dan jiwa saya pun sedang lemah. Saudaraku kasih dalam Tuhan, kita harus ambil tindakan. Firman Tuhan hari ini adalah pengalaman hidup saya, saudaraku. Pengalaman bagaimana roh saya itu begitu turun drastis. Sampai satu saat saya hanya bisa berkata, ya mungkin ikut Tuhan sama enggak ikut Tuhan sama aja. Tapi puji Tuhan, saudaraku. Tuhan ingatkan, dan saya sangat bersyukur Tuhan ingatkan dan Tuhan ajar saya kembali. Dan saya memperbaiki kembali stamina saya bangkitkan kembali. Ini bukan urusan dengan Roh Kudus atau urusan dengan Tuhan. Ini adalah keputusan sendiri, mau nggak saya bangkit. Akhirnya saya bangkit kembali, dan didapatilah 3 hal tentang bagaimana supaya stamina kita bisa bangkit kembali. Bagaimana stamina saya bisa menjadi prima kembali, saudara. Nah, saya mendapat 3 hal ini. Dan saya akan bagikan kepada saudara muda. Saya percaya ini akan menjadi berkat untuk saudara. Dan saya terus, kalau stamina saya saat ini kalau saya mulai turun stamina ini, saya harus kembali, saudara, kepada 3 hal ini. Nah, untuk tahun 2021, tekanan akan banyak. Daging kita, mata kita akan diperhadapkan kepada satu tekanan-tekanan hidup ini, saudara. Ekonomi tidak akan bertambah baik. Politik akan bergejolak di mana-mana. Saudaraku, untuk pandemi COVID-19, vaksin pun belum bisa tuntaskan masalah ini. Saudaraku, ini akan terus berkembang, saudaraku. Ya, ini terus berkembang. Ya, kejahatan manusia berkembang, dan ini yang membuat tekanan-tekanan yang membuat kita menjadi lemah dan mempengaruhi roh kita. Oleh sebab itu, bagaimana kita bisa menjaga stamina roh kita dengan kuat? Yang pertama, saudaraku, kita harus makan makanan yang sehat. Artinya, roh kita itu harus diberikan makanan yang sehat. Jiwa kita harus diberikan makanan yang sehat. Seperti tubuh jasmani untuk tetap prima, maka tubuh ini harus memerlukan makanan yang sehat. Seperti seorang binaraga, supaya tubuhnya tetap prima dan bentuk tubuhnya tetap terjaga, maka dia perlu makanan-makanan yang super sehat. Demikian juga dengan roh kita, perlu makanan-makanan yang sehat. Dan saudaraku harus mengerti ini, bahwa biasanya makanan yang tidak sehat itu lebih enak daripada makanan yang sehat. Dan sudah seharusnya kita semakin dewasa, seharusnya kita di dalam tubuh ini harus makanan yang lebih sehat, saudara. Karena manusia itu, saya mendengar dari keponakan saya seorang dokter, saudara. Manusia itu dari 0 sampai 30 tahun, itu perkembangan metabolisme tubuh secara umum itu sedang berkembang dan baik. Mentok sampai 30. Setelah usia 30, fungsi tubuh dan metabolisme tubuh akan semakin menurun. Oleh sebab itu, kenapa saya katakan, ayo jaga makanan, karena makanan yang kita hari ini kita santap akan berpengaruh 10-20 tahun ke depan. Nah, sejak 30 tahun terus itu akan menurun dan semakin menurun di dalam tubuh ini, saudaraku. Ya. Dan semakin kita dewasa harus mengkonsumsi makanan yang sehat. Dan demikian juga dengan roh kita, saudara. Roh kita semakin kita dewasa,
kita sebetulnya sudah tidak butuh lagi tentang makanan-makanan yang anak-anak. Apa itu makanan anak-anak? Yaitu berita-berita tentang berkat, berita-berita tentang mujizat. Kita sudah nggak butuh seperti itu lagi, sob. Paulus waktu pertama kali di penjara, dia mengalami mujizat. Tapi kalau saudara perhatikan baik-baik, setelah dia mengalami mujizat, ke depannya dia jarang sekali mengalami. Hanya satu kali lagi mengalami mujizat pada saat dia dipatuk ular. Tetapi ke depannya Paulus tidak mengalami lagi mujizat, karena Paulus semakin dewasa, dia harus memiliki stamina yang kuat. Sampai pada akhirnya dia berkata begini, aku sudah mencapai garis akhir. Dia memiliki stamina yang kuat, saudara. Coba kita buka di dalam Ibrani pasal yang ke-5 ayat yang ke-12. Ibrani pasal yang ke-5 ayat yang ke-12 sampai yang ke-14. Sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya menjadi pengajar. Kamu masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok dari pernyataan Allah. Dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran. Sebab ia adalah anak kecil. Tetapi makanan keras adalah orang-orang dewasa, yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Nah, untuk mencapai stamina yang kokoh, untuk kita dipulihkan stamina rohani kita yang sedang mungkin drop, maka kita perlu makanan-makanan yang sehat. Nah, banyak sekali orang Kristen itu sekarang ini hanya bisa dicekok atau disuapi, saudara. Orang Kristen suka sekali untuk hanya disuapi. Begitu mendengar ada hamba Tuhan yang bernubuat, lalu berbondong-bondonglah orang itu datang kepada hamba Tuhan itu. Aku minta didoakan. Coba Tuhan bicara apa? So, untuk awal-awal, oke, tidak ada masalah. Untuk kita awal masih kanak-kanak di dalam roh kita, nggak ada masalah. Begitu ada KKR, mujizat, kesembuhan, kita minta sembuh, nggak ada masalah. Tetapi semakin dewasa, apa yang perlu kita konsumsi adalah makanan-makanan yang mendewasakan roh kita, mendewasakan rohani kita, mendewasakan jiwa kita. Saya sungguh sedih sekali, saudaraku. Saya berbicara kepada banyak orang. Saya berbicara kepada komunitas-komunitas. Tapi pada saat ada satu waktu yang sama, yang satu beritanya yang enak, makanan-makanan yang enak tentang mujizat, tentang berkat. Saya bicara tentang makanan-makanan yang menyehatkan, makanan yang dewasa yang mungkin bisa menyakitkan, yang mungkin tidak membuat tidak nyaman. Maka orang tersebut lebih baik pindah mendengar makanan-makanan yang mengenakan. Dan untuk memberikan makanan-makanan yang tidak enak memang tidak populer, saudara. Makanan-makanan yang menyehatkan itu tidak populer. Tetapi sadarkah kita seringkali kita roh kita menjadi lemah. Roh kita menjadi sakit kalau kita diberikan makanan-makanan yang enak didengar dan tidak menjadikan kita dewasa. Paulus berkata di Ibrani pasal ke-5 ayat 13, sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran. Saya pernah khotbah di sini tentang bagaimana seorang penabur. Dia tidak mengerti. Dan orang yang masih anak-anak sulit untuk diajarkan kebenaran. Dan sekarang ini gereja sedang menggiring jemaat, tidak menjadikan jemaat dewasa, tidak menjadikan anak-anak Tuhan orang Kristen menjadi dewasa. Lebih baik dinidak-bobokkan saja, lebih baik dikerdilkan saja, supaya apa? Supaya betah di gereja. Supaya yang penting perpuluhannya masuk, yang paling penting persembahannya masuk, kan biarkan dia nyaman. Padahal itu sangat berbahaya. Itu sangat berbahaya bagi iman kekristenan yang sesungguhnya. Pada saat goncangan itu datang, pada saat masalah itu datang, maka dengan mudah dia bisa murtad.
Kalau judul di dalam Ibrani pasal yang kelima, ayat 11 sampai 14 tadi yang kita baca, judulnya adalah peringatan supaya jangan murtad. Berapa banyak kita menjadi murtad? Kok kalau lihat pendeta itu kalau khotbah kok enak sekali ya, dapat rumah banyak ya, dapat mobil banyak ya. Kok aku sudah doa seperti ini, sudah memberikan perpuluhan, sudah melakukan pekerjaan Tuhan, sudah pelayanan, kok aku malah makin terpuruk ya. Tuhanku kayaknya nggak adil ya. Soalnya kenapa masih terus dijadikan jemaat itu menjadi kanak-kanak? Sehingga stamina itu tidak kuat dan perjalanan pertandingan hidup itu, saudara. Dan sehingga mereka yang kata, ya udahlah kita jalanin apa adanya saja. Dan tahukah saudara, ujungnya kita tidak akan pernah mendapat mahkota. Ujungnya adalah kematian yang kekal. So, kita harus hati-hati makanan apa yang kita akan konsumsi. Saya sangat sedih, benar. Saya sedih. Saya berulang kali berpikir ini. Kok dikasih makanan yang sehat orang nggak suka ya? Kok lebih suka dengan makanan-makanan yang ya, kalau buat saya itu makanan sama sekali tidak sehat. Saudara mau diberkati? Ingat 7 poin. Saudara mengalami mujizat, ingat lakukan ini. Saudara lagi susah, menaburlah sebanyak-banyaknya. Berikanlah perpuluhan, berikanlah persembahan sulung, berikanlah persembahan sebanyak-banyaknya. Saudara, kok hal-hal yang seperti itulah konsumsi. Sebetulnya untuk anak semasa anak-anak oke. Tetapi tidak terus seperti itu, saudara. Sudah waktunya kita diajar bagaimana kita harus memiliki karakter Kristus. Sudah waktunya kita diajar bagaimana kita harus serupa dengan Kristus. Sudah waktunya kita diajar harus sempurna seperti Bapa, serupa dengan Kristus. Kalau dikatakan, mana mungkin bisa sempurna seperti Bapa, mana mungkin bisa serupa dengan Kristus. Ini yang diajarkan hari-hari ini di dalam kekristenan pada akhir zaman ini. Dan membuat orang Kristen yang menjadi kanak-kanak ini, iya gak mungkin, sudah aja yang penting aku nyaman di dalam dunia ini. Padahal itu adalah pembunuhan massal oleh si iblis untuk kita tidak masuk ke dalam kekekalan. Terima kasih dalam Tuhan. Sudah waktunya telinga kita menerima makanan-makanan yang keras. Kita sudah tidak lagi butuh susu. Kita perlu makanan keras di mana kita harus kunyah. Sudah waktunya kalau kita lagi ada pergumulan, kita berdoa kepada Bapa. Boleh saudaraku, boleh datang kepada hamba Tuhan, tolong doakan aku, boleh. Tetapi semakin kita dewasa di dalam rohani kita, semakin kita mengerti tentang kebenaran, sudah waktunya kita bisa datang kepada Bapa. Sekarang ini begitu banyak hamba Tuhan hanya ingin menjadikan jemaat anak-anak. Kamu ada kesulitan, ayo datang ke sini, aku doakan yuk. Ayo kamu ada ini, ayo yuk kita doakan. Sudah waktunya, hari ini nggak bisa demikian. Makanya pada saat penampian itu datang, makanya pada saat dunia di dalam keadaan makin sulit, Kristen anak-anak akan terlempar. Betapa menyedihkan. Betapa menyedihkan hari-hari ini kalau kita melihat keadaan kekristenan ini. Karena tidak diajarkan untuk memilih stamina yang kuat, tidak diajarkan hidup itu harus survive. Saya kasih contoh, sob. Saya harus akui ini. Saya punya anak hanya sekarang tinggal 1. Anak saya tinggal 1, tadinya 2, sob. Nah, anak 1 ini ada satu kesalahan berpuluh tahun yang lalu, beberapa tahun yang lalu. Saya tidak mengajar anak saya ini bisa bagaimana survive. Bahkan saya pernah berkata, kamu udahlah jangan kerja nih yang repot-repot ya. Kamu jangan kerja yang marketing ada target. Udahlah, kasihan kamu nanti tekanan dan sebagainya. Soalnya Tuhan itu masih baik dan sangat baik, belum terlambat. Walaupun hampir terlambat. Ternyata apa yang dulu saya lakukan pada anak saya itu ada satu kesalahan. Dan sekarang saya harus berkata gini, apapun yang kamu hadapi sulit, memang menyakitkan. Pada saat dia menghadapi kesulitan, saya sakit. Tetapi saya harus bisa membiarkan supaya dia survive. Nah, Tuhan pun seperti itu. Saya tidak mau anak saya satu-satunya menjadi kanak-kanak terus. Walaupun usia sudah dewasa, tetapi sikap masih kekanak-kanakan. Saya nggak mau. Puji Tuhan, saudaraku. Puji Tuhan.
belum terlambat. Saya segera bisa mengubah ini. Dan demikian juga dengan Tuhan. Demikian juga dengan Tuhan, saudaraku. Kita sudah waktunya harus bisa mendengar suara Tuhan, apa yang Tuhan mau untuk kita lakukan. Sudah waktunya kita harus mendengar suara yang keras, berita yang keras. Kita bilang boleh makanan-makanan yang seperti kanak-kanak. 1 Korintus pasal yang ketiga ayat 1 sampai 2. 1 Korintus pasal yang ketiga ayat 1 sampai 2. Susulah yang kuberikan kepadamu, bukanlah makanan keras, sebab kamu belum dapat menerimanya, dan sekarang pun kamu belum dapat menerimanya, karena kamu masih manusia duniawi. Sebab jika di antara kamu ada iri hati dan perselisihan, bukankah hal itu menunjukkan bahwa manusia duniawi dan bahwa kamu hidup secara manusiawi? Orang yang masih Kristen dewasa sangat rentan menjadi manusia duniawi. Sangat rentan. Kalau terus dibiarkan kekristenan yang dia baru lahir, dia baru mulai menjadi orang Kristen, lalu hanya diberikan susu tanpa meningkat dengan makanan yang keras, tidak tertutup kemungkinan dia akan menjadi manusia duniawi. Bungkusnya Kristen, bungkusnya tetap beribadah, bungkusnya mungkin sudah pelayanan, bungkusnya mungkin sudah di gereja, ada aktif di gereja, atau mungkin bungkusnya sudah pendeta, tetapi kelakuannya tetap dia menjadi manusia duniawi. Pada saat goncangan itu datang, dia sudah tidak akan memiliki stamina. Dia akan terpuruk. So, memiliki pertandingan iman yang benar. So, lalui dan jalani kehidupan kekristenan yang benar untuk mencapai garis akhir dengan baik. Ayo, biarkan telinga kita mau mendengar kata-kata firman Tuhan yang benar-benar untuk membentuk karakter kita, membawa kita keserupaan Kristus, bahkan kita sampai kepada langit baru dan bumi yang baru. Saudara mau semua? Amin. Yang kedua, bagaimana kita memiliki stamina yang kuat? Daging dulu dengan berolahraga. Stamina yang kuat berolahraga. Saudaraku, masa pandemi ini salah satu untuk meningkatkan imun tubuh adalah berolahraga. Nah sekarang kalau roh itu olahraganya seperti apa? Roh jiwa kita itu bagaimana caranya berolahraga? Soalnya simpel sebetulnya. Roh jiwa kita berolahraga melalui masalah. Masalah yang kita hadapi, apapun yang Tuhan izinkan, sebetulnya sedang melatih kekuatan roh jiwa kita. Bahkan kadang-kadang, saya seringkali mengalami, pada saat saya sedang mengalami masalah, pada saat saya sedang mengalami satu situasi yang sangat tidak mengenakan, sepertinya Tuhan itu diam. Sepertinya Tuhan itu tidak berespon, senyap. Saya berdoa pun Tuhan seperti tidak ada jawaban, seperti seolah-olah Tuhan itu hilang dari sekeliling saya. Oh, saya sering komplain, Tuhan kemana kau, Tuhan kemana Bapak, ini anakmu sedang mengalami ini. Sepertinya Tuhan, ya masa bodoh aja. Coba enggak, soku. Saya setelah mengerti tentang hal ini, oh ternyata Tuhan kadang-kadang membiarkan kita menghadapi itu. Tujuannya bukan untuk membinasakan kita, tujuannya bukan untuk menghancurkan kita, tapi satu tujuan, supaya kita memiliki stamina roh yang kuat. Stamina roh yang kuat, saudara. Jadi kalau kita sedang menghadapi masalah, menghadapi konflik, menghadapi keadaan-keadaan yang tidak membuat kita nyaman, sebetulnya disitulah saat yang paling tepat kita mengucap syukur kepada Allah. Kenapa? Karena kita sedang latihan badani, latihan rohani. Latihan badani terbatas, firman Tuhan katakan, tetapi latihan rohani tidak terbatas. Kita sedang latihan. Bersyukurlah, saudaraku. Bersyukurlah. Kalau kita punya pasangan yang kadang-kadang membuat kita ribet, saudara. Bersyukurlah kalau kadang-kadang pasangan kita membuat buat kita nggak nyaman.
Karena kenapa? Disitulah Tuhan sedang melatih roh kita, jiwa kita untuk memiliki stamina yang baik. Dengan berolahraga. Aku kasih di dalam Tuhan. Saya dengan istri saya sering berkatakan, kok Tuhan itu seperti ini ya. Kadang-kadang up, down. Ternyata bukan kami aja. Hampir semua orang pasti ngalamin itu. Ya. Salomo berkata begini, ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut, ada waktu untuk mati, ada waktu untuk hidup, ada waktu untuk makan, ada waktu untuk minum. Semua, segala sesuatu ada waktunya. Demikian juga dengan roh jiwa kita. Ada waktu kita berolahraga, ada waktu kita setelah itu menikmati. Tetapi ada waktu lagi kita berolahraga supaya stamina kuat. Makanya kalau firman karena bersyukurlah senantiasa. Soalnya kata bersyukur itu bukan begitu ada masalah, aku bersyukur ya Tuhan, tapi tanpa jelas bersyukurnya apa. Tanpa jelas ngapain gue bersyukur ya. Kalau sekarang saya berkata begini, Tuhan masalah ini aku mau bersyukur. Kenapa? Karena saya tahu bahwa pada saat saya menghadapi masalah, Allah punya tujuan. Bapa memiliki tujuan dalam hidup saya melalui masalah itu. Jadi saya bersyukur. Ditambah lagi, saya bersyukur Tuhan kalau masalah ini saya hadapi karena saya harus berolahraga. Sudah waktunya roh jiwa saya berolahraga. Sudah waktunya. Nah kalau kita sudah biasa, maka makin ke depan, tahun ke depan makin sulit. Kita makin tenang aja karena kita sudah kuat kok. Seorang angkat besi tidak mungkin bisa langsung mengangkat 100 kilo. Mungkin hanya beberapa kilo saja. Tapi makin dilatih, itu menderita, saudara. Menderita. Saya pernah ikut fitness, saudara. Hanya berapa kilo. Nggak banyak, hanya berapa kilo. Waduh, sudah pegel. Tetapi semakin dilatih, segini udah enteng. Ditambah lagi. Masalah pun demikian. Mungkin hari ini kita bisa menghadapi masalah yang begitu berat, tetapi kalau kita sadari kita bisa lewati. Di depan akan ada masalah lebih berat lagi. Kenapa? Karena sesuai dengan kemampuan kita. Dan Tuhan tahu, kelak nanti kalau kita lolos, menang di dalam pertandingan, menang di dalam perjalanan hidup kita, kita akan bersama dengan Yesus. Makanya firman masuk ke dalam perhentian di dalam langit baru dan bumi yang baru. Tapi sekarang kita tetap harus terus berolahraga. Maka bersyukur, saudaraku. Kalau hari-hari ini diperhadapkan sesuatu yang bersyukur. Ya, bukan berarti tahun depan akan lebih baik lagi. Tahun depan lebih baik, itu hanya motivator, motivasi aja. Ya silakan, sudah boleh berpikir seperti itu. Tetapi saudaraku, firman mengatakan makin ke depan tidak akan bertambah dengan baik. Coba begitu banyak ya, kadang-kadang ya. Sampai memberikan suatu pengharapan dunia akan baik, ekonomi akan dipulihkan. Saya juga suka cita mengalami itu. Kalau itu terjadi, saya akan bersuka cita. Tetapi Alkitab tidak berkata demikian. Makin hari akan makin bertambah suka. Yang harus berubah adalah diri kita, bagaimana menghadapi masa suka itu. Kita tidak bisa merubah keadaan. Kita tidak bisa berdoa, Tuhan ubah keadaan ini. Tidak bisa, ini sudah ada di dalam ketetapan Tuhan. Yang harus berubah adalah persiapan diri kita untuk menghadapi itu. Amin. Yang ketiga, bagaimana supaya stamina kita tetap kuat, tetap konsisten. Yang ketiga, kita harus senantiasa fokus kepada tujuan. Itu yang ketiga. Kita harus senantiasa fokus kepada tujuan hidup. Di dalam 1 Timotius 6 ayat yang ke-12, Paulus menulis kepada Timotius demikian. 1 Timotius 6 ayat yang ke-12. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar, dan rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah engkau telah dipanggil, dan telah engkau ikrarkan ikrar yang benar di depan banyak saksi.
Paulus mengingatkan kepada anak rohaninya, yaitu Timotius. Bertandinglah di dalam pertandingan yang benar dan rebutlah hidup yang kekal. Jadi tujuan hidup kita sesungguhnya adalah kita bagaimana masuk ke dalam hidup yang kekal. Kita rebut hidup yang kekal. Dengan apa? Sempurna seperti Bapa serupa dengan Kristus. Itu tujuan kita. Di samping ada tujuan-tujuan pribadi. Di dalam bisnis saudara boleh punya tujuan. Tahun ini Tuhan, kalau Tuhan berkehendak, bolehkah buka cabang? Bolehkah memperbesar? Itu Tuhan mau. Itu Tuhan suka. Bukan Tuhan larang. Saudara boleh, Tuhan boleh nggak tahun depan aku punya tabungan? Boleh, tetapi apapun yang menjadi tujuan pribadi kita sekali lagi harus berfokus kepada tujuan yang sebenarnya, yaitu hidup yang kekal. Saudara membuka satu usaha dengan banyak cabang, harus lakukan itu bagi kemuliaan Tuhan, harus lakukan itu menjadi berkat. Harus lakukan itu bagaimana saudara merekrut banyak orang supaya orang bisa bekerja, mereka bisa memperoleh kehidupan karena dia bekerja, membuka lapangan kerja. Saudara kasih di dalam Tuhan, saudara tidak salah, makanya maksimalkan potensi saudara. Saudara bekerja maksimalkan, saudara sekolah maksimalkan. Di sini pertandingan iman yang benar rebutlah. Ini adalah fokus utama kita, main fokus kita. Jangan sampai kita gagal fokus, loh. Yang dikejar adalah fokus duniawi kita. Yang dikejar adalah fokus yang ambisi hawa nafsu kita. Bukan itu. Letakkan ambisi kita kepada kekekalan. Kita mau menyenangkan Tuhan. Letakkan ambisi itu. Letakkan ambisi saya pokoknya mau serupa dengan Kristus. Pokoknya saya mau sempurna seperti Bapa. Fokuskan itu di dalam kehidupan kita. Makanya kalau kita fokus kepada situ, kesulitan apapun juga yang kita hadapi tidak akan pernah menyesal. Karena kita mendapat sesuatu yang lebih besar, lebih mulia. Kasih Tuhan, saya yakin, saya jamin, karena Alkitab yang menjamin, kita tidak akan pernah menyesal penderitaan yang kita alami di muka bumi ini. Perjalanan hidup yang kita jalani di muka bumi ini, asal benar, memberi stamina yang benar, saudaraku, tidak akan pernah menyesal, karena kita akan mendapatkan sesuatu yang lebih baik. Tidak akan pernah menyesal. Saya kasih di dalam Tuhan sebagai ayat terakhir. Mari kita baca. Dan saya undang untuk bangkit berdiri bersama-sama. Dan saya ingin supaya kita baca di rumah saudara bersama-sama ya. 2 Timotius 4 ayat 7 sampai 8. 2 Timotius 4 ayat 7 sampai 8. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Saudaraku, ini adalah perkataan Paulus kepada muridnya Timotius. Dan saudaraku, saya tidak mengajak ayat ini dibaca untuk hanya sekedar dibaca atau hanya sekedar punya seperti keyakinan aku telah tidak, saudaraku. Tetapi bacaan ini kita baca untuk memotivasi kita, sudah belum kita mencapai ke pertandingan dengan baik. Ya seperti Paulus katakan, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Nah saudaraku, pasti ada syaratnya. Untuk mengakhiri pertandingan yang baik, pasti kita harus betul-betul punya keyakinan, sudah belum. Ya, seperti ada satu contoh teman saya, saudaraku, di Facebook. Dia selalu mengafirmasi dirinya sendiri. Oh bukan itu, saudaraku. Aku hari ini berhasil. Namanya saya si A. Berhasil, diberkati, mengalami mujizat. Bukan itu. Ayat kata-kata ini adalah bagaimana untuk merefleksi, untuk menilai diri kita. Sudah belum?
Ya, sudah belum kita mencapai pertandingan? Sudah belum kita mencapai garis akhir? Sudah belum kita memelihara iman? Dan percayalah saudaraku, pada saat kita berani berkata ini, aku telah mencapai pertandingan yang dengan baik, dalam hati kita bertanya, Tuhan, aku harus mencapai itu. Dengan apa? Jaga staminaku. Aku telah mencapai garis akhir. Aku mau Tuhan, bahwa apa yang kau janjikan aku terima. Dan aku mau memelihara iman. Saudara katakan itu supaya stamina saudara semakin kuat. Dengan caranya tetap memasukkan makanan-makanan yang sehat. Dan izinkan pada saat masalah itu datang mengucap syukur. Karena kita sedang dilatih, sedang exercise, roh jiwa tubuh kita sedang berolahraga. Dan tetap fokus kepada tujuan. Ya saudaraku, mari kita renungkan firman Tuhan ini. Dan kita lakukan ini, ya. Saya undang tetap saudara bangkit berdiri. Mari kita angkat satu pujian, saudaraku. Hanya satu kerinduanku. Kalau kita sudah jelas kemana tujuan kita, inilah kerinduan kita. Tetapi bukan berarti tidak ada action dalam hidup kita. Ada bagian yang harus kita lakukan. Ada bagian yang harus kita kerjakan. Katakan, hanya satu kerinduanku. Haleluya. Angkat tanganmu. Hanya satu kerinduanku, sempurna seperti Bapakku, sesuai rancangan semula. Serupa dengan Tuhan Yesus, tujuan imanku berkenan di hadapan Bapa. Sekali lagi katakan, hanya satu kerinduan. Haleluya. Sempurna seperti Bapakmu, Di doa kami Tuhan. rancangan semula. Haleluya. Dengan Tuhan Yesus, tujuan imanku berkenan di hadapan Bapa. Angkat pujian ini dari awal. Dan ini menjadi doa kita, ini menjadi peringatan. Kau sampai kapan hari hidupku, Saudaraku, renungkan kata-kata ini. hayatku ini tidak menentu. Namun yang pasti, Namun yang pasti, perjalanan hidup ini perjalanan hidup ini berakhir di satu saat nanti. berakhir di suatu saat nanti. Aku mau merenungkan ini, Hari akhir hidupku tiba. Haleluya. Sebelum semua kesempatan tiada, ku kan berjuang dalam pertandingan iman, mengakhiri dengan kemenangan. Sekali lagi katakan, ku tahu sampai kapan hari hidupku. Renungkan terus kata-kata pujian ini. Tak tahu sampai Kapan hari hidupku, akhir hayatku ini tidak menentu. Namun yang pasti, perjalanan hidup ini berakhir di suatu saat nanti. Sebelum hari akhir Sebelum hari akhir hidupku tiba, tiba, sebelum semua kesempatan semua kesempatan tiada, makasih Bapa peringatanmu. Bukan berjuang dalam pertandingan iman, mengakhiri dengan Angkat tanganmu, katakan, hanya satu kerinduan. Aku sudah mengerti ya Bapa, tujuan akhirku adalah langit baru dan bumi yang baru. Targetku adalah sempurna seperti Bapa, serupa dengan Kristus.
sesuai rancangan semula. Serupa dengan Tuhan Yesus, tujuan imanku berkenan di hadapan Bapa, berkenan di hadapan Bapa, berkenan di hadapan Bapa. Mari angkat tangan kita. Setiap kita semua dimanapun berada masing-masing, yuk berdoa. Kalau mungkin ada di antara kita yang saat ini sedang lemah, rohani kita ataupun jiwa kita sedang down, mari angkat tanganmu di hadapan Bapa. Kita jujur di hadapan Bapa, perlu kekuatan. Kita jujur di hadapan Bapa, ada kesalahan apa yang sudah kita lakukan. Jujur di hadapan Bapa dan minta hari ini kiranya Bapa memulihkan kekuatan dan kesehatan roh kita sehingga kita memiliki stamina yang kuat kembali. Jangan lupa kita harus mulai mengkonsumsi makanan-makanan yang sehat, firman-firman yang sehat, firman-firman Injil yang benar. Kita harus siap untuk dilatih roh jiwa kita. Melalui masalah latihan itu terjadi bagi roh jiwa kita. Kita pun harus fokus kepada kekekalan. Jelas hari ini bahwa hidup manusia hanya sementara. Kita hanyalah musafir di muka bumi ini. Angkat tangan kita. Bapa, berikan kekuatan kepada kami. Kami mau Tuhan mengkonsumsi makanan-makanan sehat. Mulai hari ini ingatkan terus kami Bapa, melalui Roh Kudus, bahwa kami harus mengkonsumsi makanan yang sehat, yang membuat roh jiwa kami semakin dewasa. Kami pun mau belajar mengucap syukur. Apapun masalah yang kami hadapi, itu merupakan exercise latihan bagi roh jiwa kami. Demikian juga Tuhan, kami mau fokus terus kepada tujuan, supaya kami makin bergairah dalam menjalani kehidupan ini, supaya kami pun makin bergairah untuk mencapai garis akhir dengan baik. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur Tuhan untuk pagi hari ini. Kami mengangkat tangan kami. Kekasih-kekasih Tuhan, terimalah anugerah berkat dan damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal turun atas kami semua. Dan kasih karunia yang daripada Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita mulai pada saat sekarang ini sampai keserupaan Kristus nyata dalam hidup kita, bahkan sampai selama-lamanya. Kerajaan-Mu datang, kehendak-Mu jadi dalam hidup kami semua seperti di surga. Amin. Puji Tuhan, saudaraku, seperti harus bersyukur untuk di minggu terakhir ini, dan kami semua dari GSKI Kana mengucapkan selamat Hari Natal, dan tidak mendahului juga kami mengucapkan selamat tahun baru 2021. Jaga stamina roh jiwa kita, dan kita akan tetap kuat sampai kepada tujuan akhir perjalanan kita. Tuhan Yesus memberkati. Sampai minggu depan. Shalom. Kami mengucapkan selamat Hari Natal dan Tahun Baru. Terus bertumbuh sampai keserupaan Kristus nyata dalam hidup kita semua. Amin. Kami mengucapkan selamat Hari Natal dan Tahun Baru, semakin bertumbuh dewasa di dalam Tuhan. Tuhan memberkati. Selamat Hari Natal, terus berjuang untuk jadi seperti Yesus. Tuhan memberkati.